jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema dahsyatnya bulan Sya'ban. Kita lanjut lagi yuk belajarnya yuk. Kalau biasanya ya di kalangan para wanita ini suka ada yang hutang puasanya ya, karena wanita gitu ya. Tapi pada bulan Sya'ban justru Aisyah nih istri dari Rasulullah itu malah mengkodok puasanya gitu. Bagaimana cara mengkodok puasanya? Aku juga baru dengar tuh tata cara mengkodok puasa. Itu gimana Abi Maki? Aku mohon penjelasannya Abi. Iya, terima kasih Mas Tony. Izin Ustaz Nurul Anan, izin Ustaz Syam. Subhanallah, ketika ada pertanyaan Siti Aisyah mengkodok di bulan Sya'ban, ada beberapa pertanyaan mungkin yang terbersit dalam pikiran-pikiran kita. Iya, kenapa Siti Aisyah bukanlah kalau Allah perintahkan untuk di awal, untuk yang namanya mengkodok di awal. Kenapa diakhirkan menjelang Ramadan malah kodok? Iya, malah kodok. Kenapa? Ternyata di sini banyak berpendapat para ulama, tapi tanya kepada Siti Aisyah. Wahai ummana, wahai Siti Aisyah, kenapa engkau mengakhirkan kodok di bulan Sya'ban? Ternyata jawaban ada dalam perkataan yang indah. Kalimatnya, karena kesibukanku mendampingi Rasulullah SAW. Masya Allah. Sibuk dengan mendampingi Rasulullah SAW. Dan salah satu hikmah kenapa Siti Aisyah tidak memiliki putra atau tidak memiliki putri atau tidak memiliki keturunan. Seakan-akan Allah menegaskan, wahai Aisyah, sibuk tugasmu hanya untuk belajar dan mendampingi Rasulullah. Jadi ilmu yang didapatkan oleh Siti Aisyah didapatkan dari Rasulullah SAW secara utuh. Maka tidak ada yang paling pandai di dalam masalah hukum fikih kecuali Siti Aisyah setelah wafat Rasulullah SAW. Ini adalah salah satu hikmah yang ada. Lalu punten, kita lihat bagaimana cara mengkodoknya. Ya pastinya harus tahu berapa jumlah yang tidak dipenuhi di bulan yang lalu atau di tahun yang lalu. Misalnya batalnya saum Ramadan 4 hari ya 4 hari. Kalau Ramadan batalnya pada waktu bulan lalu atau tahun lalu 10 hari ya 10 hari. Itulah kenyataannya. Jadi berapa batalnya, berapa tidak saumnya ganti di waktu bulan Sya'ban. Punten, sebelum Ramadan tiba selesai. Ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kami lupa karena waktu SMA lupa, waktu kuliah lupa. Bagaimana caranya? Punten, kita ambil qaulul jumhur perkataan uqduru lahu qadrah. Anda tebak tapi tebakannya bukan asal-asalan. Saya kira-kira waktu itu sekian. Oh, kira-kira 90 hari nih. Oh ya Allah. Oh, mungkin. Ya karena berapa tahun? Berapa tahun? Kebanyakan kali 90 hari. Kebanyakan kali ya. Atau bahkan lebih. 90 tahun dari SD, SMP, SMA. Jadi cukup banyak kan. Maka apa yang dilakukannya? Maka uqduru lahu qadrah, kira-kira berapa lama? Maka cicilah mungkin setelah itu apakah di Senin Kemisnya. Tapi ingat ini adalah bukan puasa sunnahnya tapi puasa qadanya. Puasa qadanya tentukan berapa kira-kira. Kalau sudah ditentukan kira-kira, barulah saum yang telah ditentukan itu bersamaan dengan yang namanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya bulan Ramadan yang dulu tidak sempat dibayar pada bulan sebelum Ramadan ini? Berarti ngutang. Iya. Jadi Ramadan ini ada utang, Ramadan dulu yang utang. Punten, berapa ulama mengatakan apabila Ramadan yang dulu belum terbahas atau belum tertutup, ingat apa alasannya? Ini ala qaul jumhur. Apa alasannya? Kalau mengatakan alasannya karena sakit, karena memang ada masalah, karena memang ada punten alasan yang syar'i, maka diganti tetap dengan saum saja. Tapi kalau alasannya karena lalai, tidak dikerjakan, malas-malasan, lalai sehingga selesai Ramadan, punten, sebelum Ramadan belum selesai. Maka punten, dibayar Ramadan yang akan datang setelah Ramadan beres, plus dengan yang namanya punten it'amu miskinin. Artinya apa? Memberi makanan kepada fakir miskin. Bersama kata-katanya demikian. Namun ini adalah qaulul jumhur jadi sampaikan demikian. Namun Imam Hanafi dengan mengatakan tidak. Yang namanya qadha saja tanpa dengan it'amu miskinin. Wallahu a'lam. Namun yang jelas punten.
Janganlah kira-kira kita meremehkan terhadap saum yang pernah kita tinggalkan. Karena ini adalah hutang. Yang namanya hutang harus dibayar. Dan tidak ada hutang yang lebih bahaya kecuali hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hutang apa ini? Hutang saum yang kita miliki. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sama-sama. Kalau tadi Ustaz Syam sudah menyatakan beberapa pendapat. Kalau sudah 15 Sya'ban tidak ada saum lagi. Tapi tidak untuk qadha. Lanjutkan dan lanjutkan terus sampai menuntaskan qadha saumnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Dan yang paling penting ya dari penjelasan Abi itu yang harus diingat. Jangan meremehkan dulu ya. Puasa-puasa sebelumnya ya Abi ya. Masya Allah. Karena memang harus dibayar jamaah yang ada di rumah. Terima kasih Abi Maki untuk penjelasannya. Ini kesempatan kita untuk mengkodok ya jamaah yang ada di rumahnya. Diingat dulu berapa kalinya. Alasannya juga apa harus tepat gitu ya. Kita lanjutkan lagi ya jamaah yuk. Ada salah satu lagi nih kedahsyatan bulan Sya'ban yang jarang kita ketahui. Ternyata di bulan Sya'ban ini tuh Ka'bah itu menjadi awal kiblat umat muslim. Ini ada kisahnya nih jamaah nih. Kalau dulu kan kita belajarnya sama-sama tahu ya Ustaz Syam. Awal mula kiblat itu di Masjidil Aqsa ya kalau nggak salah ya. Nah sekarang di Ka'bah. Bagaimana kisahnya Ustaz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik guruku, Ustaz Abi Maki, Ustaz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Jadi suatu ketika Nabi SAW dalam sebuah riwayat diceritakan itu curhat sama Jibril alaihissalam. Gimana ya, kayaknya nggak enak gitu perasaan menghadap ke Baitul Maqdis. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi juga menghadap sana. Lagian ada denger-denger nih desas-desus Muhammad itu nggak mungkin bisa beribadah kalau bukan karena kita. Dia juga ikut-ikutan aja sama kita tuh menghadap Baitul Maqdis. Dia mah seandainya bukan karena kita, dia juga tidak mengenal Tuhannya. Begitu kata orang Yahudi Jibril. Kata Jibril alaihissalam, mau gimana ya, saya juga ini hamba doang gitu. Saya juga hamba, bukan saya menentukan arah kiblat. Ya udah deh kalau gitu, curhatan engkau saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril alaihissalam berangkatlah ingin menyampaikan curahan hati baginda Nabi SAW sambil menunggu malaikat Jibril alaihissalam mendatangkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menengadahkan wajahnya ke atas sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat ya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. Bergembiralah baginda Nabi SAW yang sementara menengadahkan wajahnya ke langit ke atas. Lalu datang perintah untuk menghadap ke arah kiblat. Subhanallah. Bayangin 17 bulan 3 hari sejak Nabi SAW hijrah ke Madinah 12 Rabiul Awal. Maka subhanallah terhitung pada hari Selasa di pertengahan bulan Sya'ban diganti kiblatnya dari Baitul Maqdis menuju Masjidil Haram atau menuju Ka'bah. Hikmah yang luar biasa. Jadi terjadinya pergantian kiblat ini disebutkan bahwasanya pada pertengahan bulan Sya'ban hari Selasa. Dan di sini ujiannya besar sekali. Orang-orang yang ternyata memiliki keraguan kepada baginda Nabi SAW pada akhirnya tidak percaya lagi sama Nabi. Dikatakan, wah Rasul kok enggak konsisten. Masa kita ibadah pindah-pindah? Awalnya kita menghadap Baitul Maqdis, kok bisa pindah ke Masjidil Haram? Itu hikmah yang pertama, ya menguji keimanan daripada orang-orang yang masih ragu kepada baginda Nabi SAW. Sama dengan peristiwa Isra Mi'raj, juga menguji keimanan orang-orang yang masih setengah-setengah kepada baginda Nabi SAW. Hikmah yang kedua, ternyata Rasulullah SAW menginginkan ya kampung halamannya beserta keluarga-keluarganya, orang-orang terdekatnya itu memeluk agama Islam. Kenapa? Karena orang-orang pada saat itu kan menghadap Baitul Maqdis, mereka merasa tidak istimewa. Tapi ketika kita menghadap kiblat, yakni yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalam, lalu diperbaharui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam yang menjadi bapaknya para nabi, lalu menghadap ke arah kiblat. Maka luar biasa, pergantian arah kiblat ini menguji keimanan seseorang. Kemudian dikatakan keutamaan bulan Sya'ban karena ternyata disitulah berganti arah kiblat dari Baitul Maqdis
Maqdis menuju Masjidil Haram atau menuju arah kiblat tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah tidak serta-merta mengganti gitu ya. Jadi Nabi SAW makanya di Madinah itu ada masjid namanya Masjid Kiblatain. Ya kalau mungkin jamaah insya Allah diberangkatkan dengan mudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti ke sana, itu ada namanya Masjid Kiblatain. Masih ada bekas di mana 17 bulan 3 hari, selama 17 bulan 3 hari orang-orang menghadap ke Baitul Maqdis, baru turunlah perintah agar menghadap ke arah Ka'bah tadi, agar menghadap ke arah kiblat yang benar yaitu menghadap Ka'bah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2 arah kiblatnya di situ. Sedangkan yang pertama tadi sudah tidak berlaku lagi karena setelah pindah ke Masjidil Haram, pindah ke arah Ka'bah, yang ke arah Baitul Maqdis sudah tidak diberlakukan lagi. Wallahu taala alam. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syah untuk Sama-sama, kisahnya. Sony. Semoga bisa menginspirasi kita ya jamaah yang ada di rumah ya. Jamaah kalau tadi aku udah nanya terus, sekarang aku mau ngebacain pertanyaan nih yang udah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Siap-siap ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, kangen loh, kemarin gak ada suara tinggi gitu. Suara rendah semua pas itu. Dan sekarang suaranya sendu gitu ya. Sendu gitu, seksi kayak cakrakan ya. Oh gitu Serang-serang ya. bahasa. Baik, jamaah yang ada di rumah sekarang aku bacain dulu ya. Pertanyaan pertama nih dari Instagram @novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apakah ada anjuran membaca surat Yasin 3 kali pada malam ke-15 pada bulan Sya'ban? Syukron. Baik, jamaah yang ada di rumah dijawab melalui tausiah oleh guru kita Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Makasih banyak izin Habib. Habib. Izin Abi. Pakai bib lagi. Izin Abi, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Makasih banyak yang sudah bergabung di Islam Tinda dan nonton dan persiapan untuk kegiatan selanjutnya. Apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Abi Maki. Ustaz Abi Maki sudah jelaskan bahwa ini adalah apa? Apanya? Utusannya Ramadan. Nah, ternyata ada amalan baca Yasin 3 kali. Memang ada anjuran. Gini, kita ambil bahwa di pertengahan bulan Sya'ban itu ada nisfu 11 sampai 20. Lebih tepatnya kalau kita mau ambil di malam 15. Ada juga yang mengambil sekalian cariin dari 11 sampai 20. Kenapa baca Yasin? Kenapa pilih Yasin? Ketahuilah ada beberapa redaksi hadis disebutkan ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Aku punya masalah ini, aku punya masalah ini, aku punya masalah ini. Maka Nabi mengucapkan di mana Yasin? Maka Yasin bisa digunakan untuk menjadi doa. Apapun yang engkau minta setelah membaca Yasin itu dikabulkan. Maka pada saat di malam nisfu Sya'ban ada baiknya kita kan doanya diijabah. Maka dipilihlah surah Yasin. Dan kenapa 3 kali? Karena ada 3 kali juga kita minta 3. Yang pertama ampunilah dosaku. Sekali lagi ampunilah dosaku. Setelah membaca Yasin yang pertama kita memohon agar diampuni dosa. Yang kedua yakni minta tambahan rezeki. Request tambahan. Kalau kita minta ya Allah berikanlah aku rezeki. Habis nanti rezeki kita kan sudah disiapkan rezekinya semua. Kalau kita minta semua habis matilah kita. Nah, jadi yang kita minta adalah tambahan rezeki. Yang ketiga adalah angkatlah derajatku. Maka kalau berbicara baca Yasin kenapa sih? Karena tidak ada larangan membaca Yasin kan? Pertanyaannya, ada nggak larangan baca Yasin? Gak ada. Kalau tidak ada ya baca. Iya benar juga ya. Justru kita diminta untuk memperbanyak ibadah. Untuk apa? Membaca Yasin agar supaya kita mendapatkan keberkahan. Jadi tidak ada, jangan pernah melarang orang melarang. Jangan melarang orang. Jangan pernah melarang orang baca Yasin. Baca Yasin. Jangan. Karena mohon maaf. Jangan pernah melarang. Orang sudah enak-enak nih. Tiba-tiba dilarang baca Yasin. Ya tidak mau baca Yasin. Siapa yang dosa nih? Gara-gara kita nih. Padahal nggak ada orang sudah enak larangannya ya. banget baca Yasin. Bahkan Yasin ini adalah artinya Quran. Memperbanyak ibadah, mencari keberkahan, dan mencari rahmat Allah. Dan ingat, membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Satu kebaikan bahkan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ingat ya, satu huruf. Kata Nabi, alif lam mim ini bukan satu huruf. Alif lam mim itu 3 huruf. Alif lam mim berarti 3. Apalagi Yasin, wow.
Yasin itu luar biasa loh. 83 ayat. 83 ayat. Luar biasa. Bahkan pernah dijelaskan sama guru kami bahwa kalau mau dikabulkan doanya, Mau dong, mau. Baca Yasin lah di malam di mana Allah terima doa kita. Mau dikabulkan doanya? Mau. Mau. Baca dong. Yasin 41 kali. Waduh, banyak banget. Banyak banget 41 kali. Oh gampang, undang ibu-ibu 40, Hah? baru sama-sama baca Yasin. Oh, diakumulasiin dari semua. Baik, sebenarnya intinya adalah jangan melarang, ya sebenarnya kita tidak dilarang sama Allah Nggak juga dilarang. untuk itu Memang ya. ada larangan baca Yasin. Dan kebaikan juga kok yang dibaca ya Ustadz ya. Ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Iya. Sedikit banyak aku sih lebih ngerti, cuma ya namanya aku ya masih banyak bingungnya gitu ya. Kalau belajar nggak semuanya tuh bisa ngerti gitu. Lagi deh, Ustadz Syam pernah ngeliat Iya. sapi nangis gak sih? Hubungannya apa nih sama tema ini? Sapi menangis. Tapi kalau dibilang pernah, ya pernah. pernah Pada saat kan? Idul Kurban kan kadang-kadang ada air matanya gitu loh di sapi Iya, itu. benar, ada pas kurban ya. Mm-mm. Kalau buaya, buaya nangis. Wah, kalau pertanyaan buaya saya curiga ini. Buaya darat nih. Ah, Sony ini buaya darat nih. Iya, buaya ompong. Yang bisa acting nangis nih. Iya. Enggak, aku suka. Wah. Enggak, aku kadang-kadang suka mikir gitu kan, hewan nangis, manusia tuh nangis gitu ya, kayak aku ya gitu ya. Nabi gitu loh, Nabi tuh pernah nangis enggak ya Ustadz Syam? Nabi apa Nabil nih yang dimaksud nih? Nabil mah itu orang yang sifatnya gak menentu, agak-agak nabil gitu orangnya. Itu Labil, kalau Nabil anaknya Ustazah Syifa. Iya itu. Nabi pernah nangis gak sih? Enggak, Nabi bukan Nabil, Nabi. Kalau Nabi ya disebabkan oleh karena nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Udah Alhamdulillah. panjang-panjang nanya ini setelah yang satu ini lagi. Iyalah. Subhanallah, alhamdulillah.